mempersiapkan diri supaya ketika rekan-rekan mahasiswa di kelas saya itu mendapatkan insight yang lebih ya. Dan juga kenapa harus di luar negeri ini? Karena sebelumnya saya S1 dan S2 itu masih di Indonesia. Sehingga harapannya nih kalau saya ngambil S2, S3 di luar negeri, saya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dan juga jejaring-jejaring akademik. Dan ini sedikit quotes dari saya ya, ternyata PhD itu bukan hanya soal gelar, tetapi juga proses bagaimana memperluas cara berpikir, kemampuan riset, dan jejaring akademik. Dan lalu mungkin ada banyak pertanyaan kenapa harus Polandia dari sekian banyak negara yang ada ya. Pertama memang kesempatan di Polandia ini sangat luas ya, sangat besar. Dan mungkin Polandia ini bisa saya katakan underrated ya, karena sebenarnya di sini juga peluang peluang mahasiswa PhD diterima itu cukup besar. Dan Polandia sendiri ini baru terbuka, baru baru membuka international exposure itu intinya masih lumayan baru ya. Jadi sebenarnya kesempatan di Polandia itu sangat-sangat besar. Dan alasan saya sendiri ini saya klasifikasikan ya, ada alasan akademik dan alasan non-akademik. Yang alasan akademik tentu karena supervisor ya. Jadi saya sudah berkomunikasi dengan calon supervisor sebelum saya memutuskan mengambil PhD di sini. Dan supervisornya ini kebetulan saya merasa klop ya dan cocok. Karena supervisor ini ketika kita mengambil S3, bagaikan orang tua ya. Jadi supervisor ini yang akan mengawasi kita, yang akan bertanggung jawab terhadap karir akademik kita dan juga masalah-masalah lainnya, semua supervisor yang kurang lebih akan menghandle ya. Lalu juga terkait dengan akses akademik dan database, karena ternyata di Polandia memiliki database yang sebenarnya mungkin uh, ada yang mungkin di satu sisi ada memang yang di Indonesia memiliki database lebih banyak, tetapi ada beberapa hal yang lebih lengkap di Polandia. Dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya kalau misalnya kita kan punya kedua akses ya dari Indonesia, ya di Polandia juga. Lalu juga terkait dengan funding dan granting sebenarnya juga sangat besar ya dan sangat menjanjikan. Lalu persyaratannya juga relatif visible dan mudah, bukan mudah ya, tapi visible untuk dicapai ya. Kalau misalnya beberapa negara lain mungkin kadang-kadang kita memikirkan persyaratan yang sangat berlapis dan sangat banyak, itu mungkin agak-agak wasting time dan kapan gitu ya mulai S3-nya. Jadi ini adalah salah satu alasan saya memilih Polandia. Lalu untuk alasan non-akademik, ini juga terlihat tidak penting, tapi sebenarnya ketika kita hidup di negara baru, tentu hal ini akan menjadi matters ya. Jadi tidak hanya permasalahan akademik saja, tapi juga permasalahan daily life kita sehari-hari. Apakah kita cocok dengan culture dan bagaimana kita menghabiskan hidup kita di tempat baru tersebut ya. Jadi setelah saya ternyata memang biaya hidup di Polandia ini lebih terjangkau ya dibandingkan dengan banyak negara di Eropa Barat. Tapi vibes-nya tuh kita masih dapat suasana Eropa. Jadi kita bisa mendapatkan view dan nuansa Eropa dengan biaya hidup yang lebih murah. Lalu juga ada feedback positif dari kolega. Kebetulan ada beberapa ada teman kerja saya yang sudah sebelumnya kuliah di University of Stettin dan mereka semua memberikan feedback yang positif. Lalu lokasi Stettin ini juga sebenarnya, ini saya spesifik Stettin ya, tapi Polandia juga sebenarnya secara umum masih berdekatan ya. Tapi kalau spesifik alasannya kenapa Stettin, karena lokasi Stettin ini juga sebenarnya sangat nyaman ya menurut saya. Dia hanya 2 jam dari Berlin, standar hidup masih mengikuti Polandia, tetapi sebenarnya kita bisa nge-reach negara-negara Eropa yang lain dengan mudah. Lalu di sini saya melanjutkan terkait dengan sistem PhD di University of Stettin. Jadi di University of Stettin sendiri memiliki satu unit yang namanya Doctoral School, dan Doctoral School ini menaungi mahasiswa PhD dari berbagai disiplin ilmu. Jadi nanti perkuliahan ini akan dilaksanakan pada tahun pertama dan tahun kedua.
Dan tahun pertama dan tahun kedua ini perkuliahannya juga terkait dengan mata kuliah yang isinya modul dan sifatnya lintas departemen. Dan mata kuliah ini bersifat umum. Jadi mungkin di tahun pertama dan tahun kedua kita akan punya teman-teman PhD dari berbagai jurusan, tidak hanya dari major yang dipilih saja. Lalu ini perlu dilihat juga, tiap akhir tahun selalu ada presentasi terkait dengan individual research plan. Jadi bagaimana rencana riset kita selama menyelesaikan, bagaimana rencana riset terkait dengan bagaimana menyelesaikan PhD-nya. Lalu di akhir tahun kedua ada midterm evaluation. Jadi ini ibaratnya kayak setengah seminar proposal ya. Jadi nanti proposal ini akan dievaluasi, diberi komentar sama para komite, dan juga ini akan menentukan apakah PhD ini bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi sebenarnya akhir tahun kedua ini juga merupakan tahun yang lumayan krusial. Lalu di sini di tahun kedua dan keempat ini dapat menjalankan teaching practice. Jadi mahasiswa PhD di University of Techin diwajibkan untuk memiliki 50 jam mengajar. Dan 50 jam mengajar ini bisa dilaksanakan di antara tahun kedua sampai tahun keempat. Lalu di tahun ketiga dan keempat ini sudah tidak ada perkuliahan, sehingga diharapkan para PhD bisa lebih fokus pada riset dan penulisan disertasi. Lalu ini model kuliahan di University of Szczecin. Jadi sistemnya memang adalah modul ya. Dan modul ini tidak semuanya bentuknya kuliah ya. Jadi ada yang bentuknya hanya sekedar tes, ada yang bentuknya sekedar conference ataupun seminar, atau ketika kita konsultasi dengan supervisor itu bisa dikonvert menjadi merupakan salah satu bagian dari modul tersebut. Dan di sini juga terlihat bahwa memang modulnya sebagian besar jamnya itu habis terkait dengan riset. Di sini ada 210 jam. Jadi memang di kita bisa menyelesaikan 210 jam risetnya. Ini saya mohon izin untuk lihat. Ya, ini jadi schedule-nya uh, di University of Szczecin kebetulan seperti ini ya. Jadi di sini ada apa namanya semester tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan ada beberapa modul yang bisa diselesaikan. Dan ini ada yang berupa perkuliahan supervisor kita masing-masing, dan juga nanti ada yang praktik mengajar ya, teaching modul, dan juga ada beberapa aktivitas-aktivitas lain yang wajib kita penuhi selama kita menempuh PhD. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ke sistem penerimaan. Jadi sebenarnya apa aja sih yang perlu disiapkan ketika kita ingin mendaftar PhD di kasus saya di University of Szczecin. Jadi yang pertama yang paling penting memang supervisor dan topik riset. Jadi kita harus sudah memiliki calon supervisor, dan juga kita sudah menulis topik riset kita, dan nanti sepanjang kita menulis topik riset kita harus berkonsultasi dengan calon supervisor kita sampai calon supervisor kita memberikan persetujuan, dan nanti supervisor ini kayak mengisi sebuah formulir terkait dengan opini beliau bagaimana kita seharusnya diterima atau mungkin ada pertimbangan lain. Oke. Lalu juga formulir ini juga harus disetujui dengan direktur institut. Direktur institut ini sesuai dengan departemen atau fakultas masing-masing. Menurut saya, karena saya kuliahnya Economic and Finance, berarti yang menyetujui adalah Direktur Institute of Economic and Finance. Lalu terkait dengan identitas dan pendidikan ya, identitas ini mungkin terlihatnya remeh, tetapi sebenarnya dokumen-dokumen ini memerlukan waktu untuk disiapkan. Jadi identitas ini terkait ya standar, ada pas foto, ijazah, transkrip dengan sworn translation, dan dari translate bahasa Inggris ini juga nanti perlu juga ditranslate lagi ke bahasa Polandia, karena kayaknya saya belum
menemukan yang bisa translate langsung dari sound translator Indonesia Polish ya. Jadi dia kuncinya jadi bisa ditranslate dulu ke bahasa Inggris, nanti ditranslate lagi ke bahasa Polandia serta apostil. Jadi sudah di spill baru nanti bisa kita kirim dokumen. Uh, Kalau di University of Teaching juga ada sistemnya ya, dokumennya ini tersistem, jadi kita bisa mengakses website untuk membeli formulirnya, lalu kita mengisi formulir secara online pada sistem penerimaan tersebut, lalu mengupload sebagian dokumen, nanti setelah itu baru kita bisa mengetahui apakah kita lolos selanjutnya atau tidak. Lalu ada bonus poin juga ya. Jadi di University of Stettin ini kalau misalkan rekan-rekan sudah memiliki publikasi ilmiah, monograf ataupun pengalaman proyek riset, itu bisa dilampirkan karena itu bisa menambah nilai ya seleksi penerimaan mahasiswa PhD. Ini jadi sebenarnya ada linknya, bisa dicek di sini secara lengkap. Ya, jadi di sini nanti bisa di-download aja dokumen to download. Jadi sebenarnya ada beberapa dokumen-dokumen yang bisa dipersiapkan. Lalu ini timeline penerimaan saya ambil dari website kampus pada tahun 2026. Mungkin bisa dijadikan acuan bagi rekan-rekan sekalian mungkin jika berminat untuk mendaftar PhD. Karena pada langkah pertama ini dimulai dari tanggal 4 Mei kemarin, jadi registrasi di sistem. Lalu nanti setelah mengisi formulir di sistem, mengupload dokumen, dan juga kalau nggak salah memang ada beberapa dokumen yang harus dikirimkan secara langsung dari Indonesia ke Polandia. Nah, nanti setelah itu akan ada pengumuman apakah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan lolos seleksi atau tidak. Kalau lolos, nanti akan ada jadwal untuk interview. Nah, interview di sini akan ada dua pihak yang akan menginterview, yaitu dari pihak institut dan juga pihak doktoral. Nanti setelah itu akan ada pengumuman ya, ada pengumuman apakah Bapak Ibu diterima atau tidak. Dan kalau di University of Stettin itu berupa skor dari 1 sampai 100 dan minimal jumlah skor yang harus diterima kalau tidak salah minimal skornya 76. Lalu ini yang terkait dengan interview, kira-kira apa aja ini yang perlu dipersiapkan sebenarnya? Tahap interviewnya sendiri ini sangat singkat ya. Jadi presentasi 10 menit kurang lebih, lalu ada tanya jawab sekitar 5 sampai 10 menit. Dan interviewernya ini ada dua dari pihak reviewer institute yang sesuai dengan major, lalu juga ada pihak doctoral school. Ini ada director of reviewer institute ini jadi fokusnya pada kualitas riset, latar belakang masalah, tujuan, metode, dan novelty. Jadi memang fokus akan bertanya fokus terkait dengan riset. Lalu kalau yang reviewer dari school ini mungkin akan bertanya terkait dengan motivasi, alasan memilih program, lalu juga bagaimana kesiapan akademik dan mental internasional. Student tentu mungkin punya mental perlu menyiapkan mental yang berbeda dengan yang berasal dari lalu juga bagaimana rencana studi, karir, dan juga komunikasi. Jadi tipsnya yang penting adalah memahami proposal itu sendiri. Jadi memang karena waktunya hanya 10 menit tidak perlu bertele-tele. Jadi langsung to the point memang sebenarnya kita ingin melakukan apa selama PhD. Lalu latihan presentasi dan jawab dengan tenang serta tunjukkan arah riset yang realistis dicapai dalam waktu 4 tahun ya. Mungkin kalau risetnya uh, terlalu mungkin punya cita-cita yang sangat tinggi tetapi tidak bisa dicapai dalam waktu itu juga jadi pertimbangan yang tidak terlalu baik. Jadi lebih baik kalau misalkan ada sudah mempersiapkan riset berserta timelinenya.
Lalu format disertasi dan tugas akhir PhD di sini ya. Jadi di sini format disertasi atau tugas akhir itu ada dua. Jadi bisa memilih berupa publikasi ilmiah dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan dengan supervisor. Mungkin kalau teman-teman di natural science, kalau teman-teman saya mungkin kayak kalau nggak salah sekitar 3 artikel ya, 3 sampai 5 artikel mungkin. Tapi kalau rekan-rekan social science biasanya supervisor akan menuntut lebih banyak. Eh, saya sendiri nggak mengambil yang publikasi ilmiah, tetapi saya pernah melihat contoh senior saya untuk anak-anak social science itu mungkin sekitar minimal sekitar 10 artikel. Dan di sini artikelnya juga tidak selalu terindeks Scopus ya. Jadi karena Polandia ini memiliki kebijakan sendiri untuk menghitung skor standar artikel. Sama kayak kalau di Indonesia ada Sinta. Nah, kalau di Polandia ini memiliki sistem namanya main score. Jadi tidak semua jurnal Scopus otomatis masuk Polish Ministry score dan sebaliknya juga. Dan juga tidak semua jurnal yang I1 Scopus pasti main score-nya tinggi, itu juga nggak selalu. Dan list main score ini juga berubah-ubah tiap tahunnya. Jadi itu sebuah challenge ya. Misalkan kita menganggap kita sudah mempersiapkan paper ini untuk submit di jurnal tertentu, diharapkan bisa mendapatkan skor sekitar 200, tetapi ternyata tahun ini jurnal tersebut skornya turun gitu, jadi 100 ya. Tapi kan kita tidak bisa memenuhi target. Jadi memang itu challenge sendiri ketika kita memilih tugas akhir berupa publikasi artikel ini ya. Tetapi ini kesepakatan juga dengan supervisor ya sebenarnya ya, semua bisa dibicarakan dengan supervisor. Lalu untuk yang kedua adalah format monograf, jadi memang menulis biasa, buku disertasi, dan ditambah minimal publikasi ilmiah. Ini untuk aturan dari doctoral school-nya ya, minimal 1 publikasi ilmiah, tetapi biasanya supervisor, meskipun kita memilih monograf, supervisor akan menuntut kita publikasi lebih banyak ya, tidak hanya 1 ya. Jadi mungkin akan ada beberapa publikasi dan juga mungkin proceeding yang dijadikan sebagai output tugas akhir. Nah, karena memang banyak proses yang dihadapi ketika menjalani PhD ya, maka peran supervisor ini memang sangat dibutuhkan ya, dari terkait memberi saran, desain, pelaksanaan, penulisan, dan penyelesaian disertasi. Karena juga banyak format-format yang mungkin kita biasa temukan di Indonesia itu standar, tapi mungkin di Polandia ternyata memiliki gaya penulisan dan cara penyajiannya berbeda. Itu bisa dikonsultasikan dengan supervisor. Nah, membantu akses pendanaan, membantu akses data, lalu juga bagaimana membangun jejaring akademik, itu bisa dijembatani oleh supervisor. Lalu juga bagaimana sumber informasi akademik dan dukungan psikologis selama studi. Jadi tidak hanya secara akademik juga aja, tapi support secara psikologis ya. Kalau kita lagi down, tentu yang paling menyemangati, yang paling utama adalah supervisor. Jadi makanya tadi kenapa alasan saya memilih Polandia, yang poin pertama adalah supervisor, karena memang supervisor itu sangat-sangat penting bagi seorang PhD ya. Lalu PhD di social science ya, sebenarnya aktivitasnya apa aja sih yang dilakukan? Mungkin kalau rekan-rekan yang natural science punya lab, mereka mungkin mempersiapkan sampel, lalu memiliki banyak aktivitas di lab ya. Tetapi kalau anak-anak social science ini sebenarnya mereka nggak punya lab ya. Mereka nggak punya lab, tetapi uh, untuk di tahun-tahun awal pasti nanti supervisor akan mengarahkan kita untuk memperkuat konsep, teori, literatur review. Jadi kayak benar-benar membahas satu topik sampai titik titik akar mendalam ya. Sebelum akhirnya nanti penelitian itu difokuskan bagaimana ya. Jadi untuk tahun-tahun pertama biasanya nanti supervisor mengarahkan kita untuk membuat bibliometric study atau mungkin scoping review study terkait dengan topik kita. Lalu juga kira-kira teori apa aja yang terkait dengan topik risetnya. Lalu nanti juga kita mempelajari beberapa konsep dan framework yang kita ambil dari analisis dari literatur review dan pendalaman teori tersebut. Lalu juga kita juga belajar metode statistik sampai akhirnya kita bisa menentukan arah riset kita.
Nah, ini kelebihannya memang kita di tahun-tahun awal ini kita bisa eh, secara mandiri mengeksplorasi topik riset ya. Misalkan di sini penelitian saya terkait dengan ESG ya di negara pasar negara maju dan negara berkembang. Ini supervisor saya tuh sampai minta kayak kamu definisi negara maju seperti apa yang bisa kalau misalkan kondisi seperti ini apakah negara bisa dikatakan negara maju atau kalau di dalam kondisi seperti ini apakah negara bisa dikatakan sebagai negara berkembang, lalu regulasi-regulasi terkait dengan ESG itu semua benar-benar eh, kita pelajari secara mandiri di tahun-tahun. Jadi bahkan teman saya yang disertasinya terkait dengan sirkular ekonomi di tahun pertama, eh, beliau itu kerjaannya mencari definisi sirkular ekonomi dengan mengumpulkan berbagai ratusan literatur sampai akhirnya bisa mengambil sebuah kesimpulan. Dan ini memang terlihat kalau misalkan dibandingkan sama anak-anak natural science, mungkin bisa mereka sudah menunjukkan hasil-hasil yang eh, sampelnya ada, mikroskop ada, lalu misalkan eksperimen udah mulai nyoba-nyoba berhasil atau enggak. Nah, kalau di ada social science kelihatannya mudah ya, hanya membaca, tapi sebenarnya juga banyak tantangan-tantangan tersendiri karena kita progresnya tuh invisible ya. Jadi kayak tidak tidak bisa terukur dengan jelas gitu ya. Sebenarnya pemahaman kita sudah sampai sejauh mana. Dan tentu hal-hal ini makanya memerlukan self disiplin karena proses-proses kita belajar semua ini dilakukan secara mandiri. Nah, nanti kalau sudah tahun-tahun kedua, mungkin kita baru mempelajari, kalau misalnya penelitiannya kuantitatif, mungkin akan belajar tentang metode-metode statistik yang lebih mendalam. Tapi kalau penelitiannya kualitatif, tentu juga akan belajar beberapa metode yang terkait. Jadi sebenarnya memang di social science tidak ada lab, tidak ada output yang tidak ada output yang visible, tetapi sebenarnya itu yang justru menjadi sebuah tantangan. Sama kayak kalau misalkan tadi tugas akhir ya, ada pilihannya monograf dengan eh, publish ya. Jadi sebenarnya monograf dan publish dan publikasi artikel itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau publikasi artikel, misalkan di tahun awal kita janji dengan supervisor, kita mau lulus dengan publish 10 artikel. Itu paling enggak, misalkan kita dari tahun awal itu lebih terukur ya. Jadi misalkan tahun awal kita publish 2, tahun kedua publish 3, tahun ketiga publish 3, nanti tahun terakhir publish 2, itu kan ukurannya jelas. Nah, tapi kalau misalkan pilih monograf, sebenarnya juga itu karena kita menulis sendiri, mengeksplorasi sendiri, jadi kekurangannya, ukurannya memang tidak jelas. Tetapi kelebihannya memang kalau monograf ya kita tidak perlu menunggu reviewer artikel sampai artikel kita publish ya. Tapi ya memang jadi memang model tugas akhir publish ataupun monograf ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Oke, lalu lanjut ini terkait dengan stipend, living cost, dan research funding. Jadi stipend ini di tahun pertama dan tahun kedua jumlahnya adalah 3.570 zloty grossnya ya. Nanti dipotong sama pajak. Saya lupa itu jumlah bersihnya berapa. Lalu untuk tahun 3 ke 4 ini jumlahnya sebesar 5.500 zloty atau kurang lebih 4.800 bersih. Dan di sini itu biaya PhD, biaya kuliahnya gratis ya, jadi nggak ada. Jadi kalau misalkan tadi sudah mengikuti seleksi dari masing-masing kampus, diterima otomatis rekan-rekan akan menerima stipend ini. Dan stipend ini sebenarnya berasal dari pemerintah Polandia yang didistribusikan ke kampus masing-masing. Lalu untuk living cost ini juga sebenarnya relatif ya. Tetapi ini saya cari standar di Stettin ya. Mungkin kalau di kota-kota yang besar sedikit lebih mahal. Tapi di Stettin ini kalau untuk student asuransi ini sekitar 5,8 zloty per bulan. Lalu juga terkait public transport ini ada tram, ada bus yang kita gunakan untuk transportasi sehari-hari di dalam kota itu sekitar 50 zloty per bulan.
Lalu ada biaya dormitory, dormitory student ya, harganya tentu akan lebih murah, jadi sekitar 700 sampai 1.000 zloty per bulan. Ini groceries juga standar ya, tergantung rekan dan bapak ibu semua ya. Tapi saya sendiri biasanya habisnya sekitar 100 sampai 200 zloty per minggu. Lalu mungkin juga kalau bapak ibu rekan-rekan juga masih pengen nge-gym ya, di Indonesia biasa nge-gym, di sini pengen olahraga, ini di sini gym membership sekitar 90 sampai 150 zloty kalau menggunakan student, kartu student. Lalu ada eh, kalau misalkan mau ngopi-ngopi juga, ini sekali ngopi sekitar 20 sampai 50 zloty, dan juga ada eh, misalkan mau makan di luar juga ini sekitar 70 sampai 80 zloty, dan juga pulsa handphone ini sekitar 200 sampai 300 zloty per bulan. Lalu untuk research funding, jadi research funding ini ada preludium ya, ada preludium dari pemerintah Polandia, nanti bisa dicek sendiri websitenya, lalu juga ada grant dari doctoral school, dan juga ada pendanaan lain dari supervisor, seperti untuk mengcover FEC paper ataupun conference. Dan ini juga ada aktivitas-aktivitas lain terkait dengan program Erasmus, lalu juga ada winter school dan summer school di kampus. Lalu ini terkait dengan kehidupan internasional student di Szczecin ya. Jadi transportasi dasarnya, Szczecin ini kotanya tidak terlalu besar, jadi sebenarnya untuk jalan kaki pun nyaman ya, apalagi kalau lagi summer ya. Tetapi kalau untuk daily ya bisa naik bus ataupun. Dan cuaca memang sedikit challenging bagi kita orang yang biasa hidup di iklim tropis. Jadi memang dominannya dingin, dan musim panas tuh ya sekitar 20 sampai 23, tapi pernah juga sampai 33 derajat di Stettin itu pernah, karena global warming. Lalu untuk makanan juga, kalau Bapak Ibu rekan-rekan bisa masak ya alhamdulillah ya, tapi kalau misalkan pengen makan di restoran Indonesia, yang paling dekat di sini adanya di Berlin atau di Poznan. Dan itu sekitar, baik ke Poznan maupun ke Berlin itu sekitar 2 jam. Lalu juga ada tantangan dalam waktu beribadah ya. Kalau Muslim mungkin waktu sholat itu sangat berganti, sering banget berganti ekstrim ya, dari setiap musim-musimnya. Mungkin teman-teman yang Nasrani juga mungkin kalau mau ke gereja juga agak bingung karena ada language barrier. Tapi kalau nggak salah di Stettin ada gereja yang menggunakan bahasa Inggris kalau saya nggak salah dengar. Lalu juga ada perbedaan waktu dengan Indonesia 5 sampai 6 jam dengan Indonesia. Dan juga ada residence permit, ini prosesnya juga cukup panjang, dari apply sampai mendapatkan TRC ini prosesnya bisa 6 bulan sampai 1 tahun mungkin ya di Stettin, karena memang loadnya akhir-akhir ini sangat tinggi. Jadi ini adalah challenge tersendiri. Ya, ini ada sedikit uh, foto-foto kehidupan di University of Szczecin. Jadi memang kita harus beradaptasi ya dengan lingkungan-lingkungan sekitar. Dan di sini juga, tapi untungnya di University of Szczecin ini support ya untuk teman-teman internasional student, ini kita ada aktivitas lagi yoga bareng. Ini juga ada International Day, ini ada teman saya perform nari remo ya. Lalu juga di KBRI Indonesia, konsulat Polandia di Indonesia itu juga menyelenggarakan kursus Polandia gratis ya. Biasanya teman-teman juga bisa ikut secara online, dan lumayan untuk mengupdate kemampuan bahasa. Oke, jadi ini uh, ya, jadi ini mungkin sekian ya dari saya. Ini ada beberapa flyernya University of Szczecin. Jadi kesimpulannya, memang studi doktoral ini membutuhkan kesiapan riset, dan juga mulai dari topik riset, dokumen, latihan presentasi, dan juga bisa menggunakan tahun-tahun awal untuk memperkuat fondasi teori, metode, dan jejak. Oke, terima kasih Dziękuję bardzo. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, oke. Terima kasih banyak Bu Nindi. Luar biasa sekali ya teman-teman ya pemaparannya. Kalau
saya bisa highlight ya satu poin penting banget ya yang tadi sudah disampaikan Ibu Nindi selain dari informasi terkait pendaftaran, dokumen, supervisor ya teman-teman. Jadi ada satu note yang kita harus ambil bersama terkait dengan PhD di Social Science yaitu adalah self discipline. Ya, jadi tadi Bu Nindi sudah memberikan informasi ya teman-teman ya, kalau misalnya natural science mungkin dia ada lab, kemudian dia ada hasil seperti itu, tetapi di social science ini agak berbeda seperti itu ya. Jadi tadi temannya mengumpulkan definisi gitu ya dari circular economy dari ratusan sumber seperti itu luar biasa sekali. Jadi tentunya ini menjadi challenge sendiri ya teman-teman di social science. Luar biasa ya. Jujur saya sendiri belum pernah ke Station ya Bu Nindi ya. Nanti mungkin kita bisa Ayo silaturahmi main ya ke teman-teman. Stajin. Iya, siap ya. Mungkin teman-teman di sini juga berminat gitu ya untuk sekolah di Station selanjutnya. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak Ibu Nindi. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi kita akan melihat dari perspektif natural science gitu ya, yang akan disampaikan oleh Bapak MH. Bapak MH, apakah sudah ready? Oke, siap. Baik, Boleh ya izin untuk, dipersilakan. oke, terima kasih. Eh, Ya, izin untuk share screen. Oke, seperti yang diperkenalkan oleh moderator tadi, nama saya Emma Haryadul Jinal Hadi, dan ini em, dari perspektif natural science. Tadi udah dijelasin cukup panjang lebar tentang doctoral school di Polandia dari perspektif social science. Sekarang saya akan menjelaskan untuk natural science-nya. Oke, kampus saya di Nicolaas Copernicus University, Torun, Fakultas Physics, Astronomy and Informatics. S3 saya basically di Physics. Tadi dijelasin sama Mbak Karima, kalau saya tuh S3 dari 2024 hingga sekarang, jadi ini adalah tahun kedua saya di S3 di Fisika, NCU Torun. Kemudian dulu sama di kampus yang sama, saya dulu Physics and Astronomy di kampus yang sama di sini. Kemudian sempat di Korea hampir setahun untuk research assistant di sana. Juga ada pengalaman kerja di PT Gudang Garam. Teman-teman Indonesia pasti tahu kalau PT Gudang Garam itu perusahaan rokok. Ya. Saya bekerja tidak untuk membuat rokoknya, tapi saya bekerja di electrical development engineer-nya. Jadi membuat mesin-mesinnya untuk membuat kelistrikannya. Jadi skill untuk engineer sudah ada di sana dan ya terpupuk dari S1 di ITS di Engineering Physics. Jadi ekspertis saya itu ada banyak. Jadi lompat-lompat. Natural science itu tidak mewajibkan teman-teman untuk punya satu skill atau satu disiplin. Saya di engineer S1-nya, kemudian masuk ke electrical, alus listrik, kerjanya anak elektro. Kemudian pindah ke display engineer, itu material juga banyak di sana. Kemudian balik lagi ke fisika science, dan S3 juga fisika science. Jadi ada beberapa expertise di sana dan skills. Untuk natural science itu yang paling utama adalah skills. Jadi seluruh pengalaman pekerjaan, kemudian pengalaman riset itu mencangkup portofolio kalian ketika masuk ke dunia riset. Jadi untuk natural science itu yang paling penting adalah skills, yaitu bisa dari disiplin, kemudian dari programming, kemudian dari semua yang kalian tahu selama pengalaman hidup lah. Oke. Ya, sama pertanyaannya. Kenapa PhD? Kenapa PhD di Polandia dan kenapa Polandia? Reason saya ini lebih ke pribadi dan general yang saya alami itu untuk dia sebenarnya tujuannya untuk memperkuat riset skill keilmuan untuk ke lebih tinggi. Yang kedua, jejaring akademisi di mana untuk penelitian dan akademik itu untuk natural science itu yang paling penting itu networking, socials. Ya, walaupun saya bukan anak sosial, tapi kita harus bersosial ke beberapa penelitian lain ataupun kolega-kolega penelitian lain karena mereka lah yang bakal membantu kita buat exposure penelitian kita ataupun skill-skill kita yang kedepannya nanti. Kemudian di Indonesia itu bagi saya lulusan S1 dan S2 itu tidak cukup untuk persaingan kerja yang sana. Jadi menunjukkan kalau setelah S2 rencana mau pulang ke Indonesia tapi saya urungkan karena ya kondisi ekonomi kita yang saat ini yang sudah terutama dengan Bapak Presiden terbaru juga itu membuat kita
sedikit pesimis terhadap persaingan kerja, dan S3 lah salah satu pilihan yang ideal kalau kalian ingin punya lebih banyak base untuk diri kalian dan kalian ingin bekerja di semua tempat, nggak cuma di Indonesia, juga di luar negeri. Kenapa PhD di Polandia? Untuk natural science yang paling utama adalah akses. Akses untuk jurnal, akses untuk superkomputer, lisensi software, kemudian seluruh keilmuan yang kamu pingin, itu banyak diakses di Polandia. Memang beberapa negara Eropa juga bagus, cuman Polandia termasuk yang cukup bagus buat saya. Karena apa? Karena profesornya. Seperti kayak Mbak Nindi tadi jelaskan, profesor yang sangat suportif dalam mengajar dan membimbing. Jadi kalian punya kelas, ketika kalian selesai kelas itu kalian bisa langsung bombardir profesor, langsung ketemu, langsung cari tahu, kalian ingin tanya apapun, mereka sangat-sangat senang dengan aktifnya kalian. Itu menunjukkan kalau kalian interest kepada pembelajarannya mereka. Dan mereka sangat-sangat suportif. Mereka bakal bikin meeting sama kalian, mereka bakal bantu kalian, kasih kalian waktu. Itu bagus banget. Dan di Polandia itu juga punya banyak banget riset, dana riset. Juga kemungkinan untuk conference dan publikasinya juga banyak. Terutama di natural science itu sangat melimpah luah, bisa dibilang. Tetapi tidak banyak yang ngambil. Jadi kemungkinan besar kalian untuk bisa dapat duit yang lebih bagus itu cukup tinggi di Polandia. Walaupun kalau kalau dibandingkan dengan Jerman, etos kerja lebih tinggi dan saingannya pun lebih ketat juga. Kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropa lain seperti Inggris ataupun Ireland, Irlandia juga sama. Karena strata kampus mereka cukup tinggi dan minat mereka juga cukup tinggi. Jadi Polandia seperti kayak Mbak Nidi tadi cukup underrated ya. Jadi nggak banyak yang mau, tapi kesempatannya banyak banget. Dan juga lulusan Eropa, ketika kalian dari Eropa, entah dari Eropa manapun, lebih gampang diakui secara internasional. Baik untuk kalian mau lanjut riset, kalian mau lanjut kuliah, kalian mau lanjut kerja, itu sangat sebutannya sangat gampang untuk bisa dikenali. Kemudian kenapa Polandia? Cukup murah dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, biaya hidupnya juga, dan gajinya cukup relatif cukup lah untuk kita hidup di Polandia yang nyaman. Kemudian kenapa Polandia juga? Karena suasana lab dan kerja ini untuk natural science, dan juga untuk ketika pilihan kalian tepat, suasana lab dan kerja yang sangat suportif. Beda dengan di Indonesia yang sedikit banyak sikut menyikut di antara kolega, tapi di sini sangat sangat suportif. Jadi satu sukses, kita semua sukses. Karena basically nanti ketika kalian publish pun nama-nama mereka yang pasti akan ada di paper kalian. Kemudian Polandia juga termasuk kenapa Torun itu adalah salah satu kota yang masih utuh sejak dibombardir oleh beberapa negara dari Rusia, dari Jerman, dari seluruh sejarah yang ada di Polandia. Torun yang masih utuh eh, kerajaannya. Jadi vibes medieval era masih banyak, masih terasa lah. Kemudian eh, masuk ke S3 itu bagi saya itu yang paling penting adalah funding, jalur masuk. Jadi dari natural science itu ada 3 jalur masuk. Pertama dari university scholarship, kemudian dari grant funding, dan kemudian dari corporate atau dari self funding. Jadi dari university scholarship tuh di kampus saya di NCU itu ada 5. Jadi ada AC untuk interdisciplinary, ada AST untuk natural science, dan yang ada AHH untuk yang eh, humanities, habis itu IRS untuk social science, dan AMB untuk medical science. Jadi saya akan bakal lebih lanjut untuk AC dan IST karena sisanya itu bukan natural science. Dan yang lain, saya akan jelaskan juga di grant funding juga ada NCN, Natural Science Center itu yang dari Polandia. Dan juga ada EU Horizon Project, itu dari Eropa secara keseluruhan. Itu mereka bakal kasih duit juga buat teman-teman yang mau lanjut PhD. Dan juga Foundation for Policy Science, FNP. Itu juga jalur scholarship PhD. Terus kalau kalian punya corporate atau bekerja di suatu perusahaan, contoh S2, terus kerja di Eropa atau dapat pekerjaan dari perusahaan di Eropa, kalian bisa dapat industrial PhD atau corporate R&D lab dari perusahaan tersebut. Jadi dia akan kerjasama dengan satu kampus dan kalian akan lanjut PhD dan akan balik skill itu ke perusahaan perusahaan mereka. Dan terakhir, self funding.
Jadi bisa kalian masuk ke PhD. PhD itu adalah gratis di Polandia. Tetapi untuk self funding ini kalian sendiri yang nyari fundingnya, kalian sendiri yang nyari untuk supervisornya, dan kalian sendiri yang mengusahakan untuk publikasi, disertasi, dan segala macam. Itu jalur-jalur yang bisa kalian tempuh. Kemudian untuk di programnya di AC sendiri itu ada AC itu interdisciplinary. Jadi semua jurusan mix. Jadi bisa yang biologi sains, biologi fisika, fisika kimia, kimia biologi seperti itu. Tapi ini adalah disiplin-disiplin yang dinaungi oleh Doctoral School AC, dan ada beberapa itu ada social science, natural science, humanities, art, medical science, teologi, and veterinary. Sama seperti yang Doctoral School yang tadi, tapi bedanya di sini interdisciplinary. Jadi dia bakal pelajari semua. Dan yang Doctoral School yang lain itu lebih spesifik. Jadi di interdisipliner ini khusus untuk mixed jurusan. Terus untuk saya masuk di program EST, fokus di physical science. Di EST sendiri ada astronomi, mathematical, biological, physical, chemical, and earth science. Jadi kalian bisa milih. Bedanya nanti saya akan jelaskan gimana cara masuknya. Tapi yang paling utama benefitnya yang paling utama. Apa sih yang membedakan dari yang dua ini? Yang pertama, nggak ada biaya kuliah, free tuition fee. Kemudian scholarship-nya sama seperti di station juga, basic. Kayaknya semua Polandia hampir mirip ya. Itu untuk yang tahun pertama sampai kedua itu netonya 3.000 zloty atau PLN. Kemudian untuk yang tahun ketiga keempatnya itu adalah 4.800 PLN. Dan untuk natural science itu SKS-nya itu beda. SKS itu beda dengan riset. Jadi kelas berbeda dengan riset. Jadi untuk yang AC itu 46 SKS dan AST itu 34 SKS. Kemudian bedanya AC sama AST tadi, untuk AC full in English karena mayoritas yang mereka ambil adalah international students, jadi full in English. Kemudian risetnya interdisipliner kayak tadi, biologi fisik, fisik chemistry, chemistry biologi. Jadi di dalam risetnya itu mix. Jadi kadang dia kerja di satu lab, kadang kerja di different lab gitu. Terus kalau nggak di interdisiplin ini bisa jadi dia double supervisor, bisa beda-beda disiplinnya ataupun beda negaranya. Jadi ada satu supervisornya dari Polandia, satunya dari Portugal, satunya dari Jerman. Itu yang ESI mayoritas. Kemudian bedanya untuk kelasnya di interdisipliner ini mereka wajib mempelajari kelas jurusan lain. Jadi ada satu, kita nih, contoh saya sebagai fisika, saya pelajari biologi juga. Saat ada kelas yang biologinya, ada kelas statistiknya, ada kelas sejarahnya. Ya, ini yang disebut interdisciplinary school. Kemudian untuk yang AST yang saya tempuh itu majority in English kalau kalian international student, dan mereka juga punya cluster untuk yang Polish student. Jadi bakal beda kelasnya. Kalian bakal dikumpulin sama internasional, dan juga ada juga kelas yang hanya untuk Polish karena dalam bahasa Polish. Kemudian di AS ini spesifik, risetnya spesifik ke fisika-fisika aja, atomik molekuler misalnya, full di sana. Kemudian kelasnya juga sama. Jadi full fisika saja. Jadi tidak ada mix kelas. Kemudian bedanya kalau di AC itu tidak wajib ngajar, dan bisa dipakai SKS-nya itu bisa dipakai dari internship, dari conference, tapi kalau di ST itu wajib ngajar atau internship. Jadi kudu pilih salah satu. Oke. Kemudian untuk funding yang lain, ini banyak banget. Ini kenapa natural science itu sangat-sangat melimpah ruah duitnya untuk riset, karena dari grant sendiri itu sangat banyak banget disediakan. Jadi dari National Science Center Polandia itu ada Preludium untuk anak-anak yang PhD student, ada Opus untuk semua researcher. Itu rata-rata Opus, kemudian Sonata, ada Maestro, ada Miniatura, dan sama Wave Unisono itu bilateral sama beberapa negara. Semua grant ini didapatkan oleh PhD student atau supervisor. Jadi supervisor ketika mereka mendapat grant ini, mereka bisa nge-hire PhD student dan mereka bisa menggaji PhD students dari dana grant mereka sendiri.
Jadi bisa terlepas dari ACAST tadi dan bisa mandiri dari supervisor sendiri. Jadi ada bedanya juga. Kalau misalnya supervisornya belum dapat habilitation bisa ikut sonata, kalau udah dapat habilitation bisa masuk maestro, yang lebih duitnya gede dulu bisa masuk opus dan sejenisnya. Kemudian untuk Europa League sendiri, untuk Eropa itu ada European Research Council. Mereka ngasih juga duit untuk PhD students. Mary Skłodowska Curie Actions. Ingat Marie Curie itu termasuk part of Prancis dan Polandia. Itu ngasih duit euro untuk teman-teman PhD masuk kuliah di sini plus riset. Jadi ini dana-dana funding ini untuk kalian riset. Ada European Innovation Council, ada EU for Health untuk medical, ada Research Fund for Coal and Steel, banyak banget. Ada Life Climate Change juga untuk EU Horizon Project. Ini banyak banget dan kalian bisa apply sebelum kalian masuk PhD untuk EU project. Ataupun supervisor kalian punya duit dari project ini. Jadi kalian bisa di-hire dari sana. FNP juga, tapi ini khusus untuk yang Policy Science, itu ada STAR program, TeamNet, First Team, dan International Research Agenda. Ini rata-rata biasanya polis profesor yang dapat ini, kemudian kalian di-hire juga. Jadi, basically PhD untuk natural science itu adalah uh, secara garis besar tuh bekerja riset. Jadi nggak banyak belajarnya itu cuman opsional, tapi lebih banyak kerja di lab. Jadi supervisor bisa meng-hire kalian untuk lebih banyak bekerja. Ya, kemudian untuk timeline sendiri untuk PhD students, mirip-mirip seperti Mbak Nindi tadi, itu ada courses di tahun pertama, kalian ada masuk kelas, kayak biasa, kemudian kalian bikin research plan-nya, dan kalian udah mulai untuk preliminary research. Jadi kayak mulai buat bangun alat, mulai buat conditioning samples, mulai buat design. Jadi kalian sudah bisa mulai dari tahun pertama, sembari kalian bikin research plan bersama supervisor. Kemudian di tahun kedua kalian sudah mulai full research sama kelas juga, dan kalian udah bisa dengan data-data kalian awal itu kalian bisa udah ikut conference dan siapin diri buat midterm evaluation. Jadi ketika tahun kedua kalian bakal dites agar bisa masuk ke jenjang tahun ketiga dan keempat. Jadi gaji pun naik ketika di sana. Kemudian jadi dari basic kalian doctoral school juga dari 3.000 sama 4.800 tadi itu kalian bisa dapat project dari grant riset tadi itu sebagai tambahan gaji. Jadi misalnya kalian udah punya 3.000 bisa nambah dari supervisor ngasih 1.000 atau bisa nambah 4.000 dari yang kalian dapat sendiri. Jadi duit itu banyak banget yang bisa kalian ambil tergantung kalian sendiri. Kalian mau pursue atau tidak. Itu bisa dari tahun pertama sampai tahun keempat kalian bisa tetap tetap kejar pendanaan itu. Kemudian tahun ketiga bisa full riset, kemudian lanjut ke conference, bisa lanjut publishing jurnal, kemudian mulai ngajar atau internship di tahun ketiga. Kemudian di tahun keempat full riset, ya kita kerjanya di Natural Science itu riset, 4 tahun full. Dan baru di akhir ada disertasi. Sama seperti Bu Nindi tadi, itu bisa jadi monograf buku atau dari jurnals. Rata-rata jurnals kalau di Natural Science itu minimal 5, karena cukup susah ya untuk bisa tembus jurnal di Natural Science dan nggak semua bisa masuk ke Scopus karena itu sangat-sangat diuji. Dan biasanya satu paper itu bisa berlangsung setahun untuk bisa direview. Jadi kita tidak bisa banyak berharap untuk bisa dapat 5 atau 6 jurnal itu cukup susah ya. Jadi satu aja untuk kalian lulus itu sudah cukup untuk Natural Science. Kemudian inilah contoh ketika saya di AST, saya punya 35 SKS, di mana supervisor mentoring itu adalah wajib tiap semester, jadi tetap kita ada supervisor mentoring bareng sama supervisor, progres kalian riset kayak gimana, kemudian kelas-kelasnya ada kelas Python, ada kelas quantum mekanik, kelas molekular quantum mekanik, ada modern research instrument, modern experimental technique, ini fisika ya, khusus untuk fisika. Kemudian dari 1 sampai 6 itu yang fisika punya, 7 sampai 14 itu yang AST punya. Jadi kayak gimana cara nyari pendanaan, gimana diajarin gimana bikin seminar, gimana etik ketika bikin riset, copyright kayak gimana, kemudian scientific information, terus ada teknik untuk presentation juga,
Jadi ada banyak di sini untuk mengembangkan skill kalian sebagai peneliti. Jadi kita kelas cuma ada 6 atau 5 kelas yang belajar. Sisanya itu kelas untuk membangun skills. Kelas untuk mengerti dunia penelitian, dunia riset itu seperti apa. Jadi benar-benar seru banget kelas-kelas ini dan nggak susah, nggak seperti ketika S2 full kelas. Cuman yang di 5 awal ini aja sih yang kudu ada exam yang cukup susah ya menurut saya. Cuman tapi S3 nggak sesusah itu sih kelas-kelasnya. Kemudian inilah timeline untuk penerimaan PhD student di tahun ini. Untuk yang AC sudah keluar, itu di tanggal 21 kemarin itu sudah keluar pengumuman untuk research project-nya. Jadi bedanya natural science sama social science tadi, kita di natural science sudah ada list project. Jadi teman-teman yang mau masuk ke PhD lewat jalur doctoral science, itu nggak perlu bikin proposal, nggak perlu bikin pengajuan riset, risetnya sudah ada. Dan rata-rata riset yang sudah ada ini, mereka pasti sudah ada pendanaan. Jadi pendanaan dari kampus dan juga pendanaan dari luar, misalnya dari NCN atau dari EU tadi. Jadi jadi sebelum kalian masuk itu sudah ada proyeknya dan kalian cocokin, kalian mau masuk proyek yang mana. Dan untuk AC tanggal 21 sudah keluar. Terus hal-hal yang kalian butuhkan itu nanti akan saya bahas. Kemudian untuk yang AST itu keluarnya tanggal 26 ya. Jadi 3 hari lagi bakal keluar list project dari AST. Jadi catat timeline-timeline ini untuk kalian menyesuaikan riset kalian. Kalian juga bisa punya riset sendiri, kalian punya ide sendiri. Kalian bisa ajukan itu ke salah satu supervisor kalian jauh-jauh hari sebelum April. Karena April sudah mengajukan research project. Jadi kalian bisa persiapkan tuh dari Januari, Februari udah kontak-kontakan sama supervisor. Pak, Bu, saya mau riset A, saya mau riset B. Bisa langsung kontak beliau. Oh, beliau yang cocok dengan riset saya itu pun kalian harus cari tahu sendiri. Baru kalian kenali juga gimana profesornya. Jadi di sini adalah sistem penilaian di AC. AST belum keluar ya sistem penilaiannya karena masih belum ada project. Jadi dari 100 poin, 75 poin itu adalah interview. Poin paling utama adalah interview. Jadi maksimalkan diri di interview. Sisanya itu yang kayak apakah proyeknya interdisciplinary itu untuk khusus yang ESI, apakah kalian punya publikasi cuma 7 poin, apakah kalian udah pernah conference cuma 3 poin, mobility 5 poin, apakah pernah punya awards. Jadi masukin semua awards kalian ya, piagam-piagam kalian yang kalian udah capai selama kalian hidup bisa masuk di sana, mau internasional, mau nasional, juara olimpiade, mau cuman sebagai ketua PPI, ketua BEM, itu juga bisa masuk di sana. Dan juga ada di other achievements. Jadi kayak organizing atau events. Jadi kalian bisa masuk 2 poin di sana. Tapi yang paling utama adalah 75 poin di interview. Kunci dari interview lah, tipsnya adalah pertama pelajari proyeknya dengan sesama. Kalian tahu kalian risetnya soal apa, kalian pelajari dasar teorinya, keilmuannya didalemin, tujuannya mau kayak gimana, apa sih mau ngapain sih di riset ini gitu. Kemudian progresnya yang kayak gimana yang terakhir kali gitu. Contoh kayak punya aku nih, punya saya nih ada di Ultra Accurate Molecular Characterization System untuk quantum spektroskopi. Nah, ribet juga ya kata-katanya. Cukup scientific banget. Dan yang kalian perlu dalamin itu adalah quantum theory, fundamental physics, jelas, kemudian atomic molecular system, dan optical physics. Jadi, hal-hal ini yang bakal ditanya nanti sama para panelis. Untuk di doctoral science itu, biasanya interview cuma 1 atau 2. Satu itu dari doctoral school-nya, atau yang kedua itu dari pendanaan ekstra. Jadi kayak ada funding tadi, NCN, European Project yang ekstra. Tapi kalau kalian sudah cukup dari terima 1 ini udah cukup. Tergantung dari supervisor kalian itu dapat dana dari mana aja gitu loh. Apakah atau kalian bakal dimasukkan ke dalam pendanaan apa aja gitu. Jadi makin banyak dana makin duitnya juga buat kalian makin banyak dan kerjanya juga makin banyak juga. Jadi ada setara lah kerja sama duit. Jadi ini dalemin banget jadi materi-materinya yang kalian mau, dalemin teorinya, dalemin sistemnya, dalemin apa yang supervisormu itu kerjain, dan itu kalian secara dasarnya aja lah, mau dasar fisika, dasar biologi, dasarnya itu kalian dalemin. Kemudian
Kalian koneksikan riwayat riset pribadi kalian atau skill-skill kalian dengan project doktoral yang kalian pilih tadi. Detail, secara detail. Ini 75 poin. Jadi maksimalin di sini. Oke. Kemudian, ini adalah contoh topik supervisor yang udah keluar di AC. Contohnya ada satu kayak gini, ada Profesor Ivona, ada Profesor Anna, ada Profesor Dorota. Kalian bisa cek masing-masing first professor ini bagaimana karakter mereka. Ini adalah tips dan trik untuk memilih SPV dan topik. Pertama, untuk profilnya kalian tahu dulu profesornya kayak gimana secara detail, scholarsnya kayak gimana, riset grupnya kayak gimana, meeting dulu, ketemu dulu atau webinar apa sebutannya, Zoom meeting dulu sama supervisornya dan kalian nilai sendiri kepribadian kayak gimana. Karena 4 tahun itu bersama beliau itu bakal lama banget dan itu bakal struggle kalau kalian salah pilih ya. Jadi benar-benar pilih yang cocok untuk hati kalian karena ini nggak cuma sekedar belajar, karena ini untuk hidup selama 4 tahun ke depan dan di masa depan kalian juga. PhD itu cuma sekali. Kalau ya, terserah, kalau kalian mau lanjut PhD 3 kali, 4 kali bisa. Cuman PhD yang paling utama itu cuma yang pertama dan sekali, dan itu harus yang sangat cocok buat kalian. Cek juga mahasiswa bimbingan kayak gimana, apakah mereka banyak bertahan atau mereka banyak yang pergi. Big research group itu manajemennya enak, conference-nya udah jelas, dananya masih banyak, pasti banyak, dan juga spesifik goals-nya. Cuman kalau small group kalian lebih intens sama supervisor. Jadi nggak bagi-bagi waktu lah. Jadi ada plus minusnya. Dan juga niat belajar adaptasi 1000%. Jadi kalian pasti harus belajar dari nol lagi. Nggak ada yang namanya S2 kalian udah pinter, nggak. S3 tuh mulai dari awal lagi apa yang kalian pelajari. Oke, contoh dari saya, dari profesor saya punya beberapa tim, ada dari postdoc sama ada dari non postdoc. Kemudian di bawahnya itu ada PhD, ada saya, Bogdan, Marcin, Pavel, dan Kamil di sana. Kemudian di bawahnya lagi ada bachelors. Jadi ini contoh dari research group di satu lab. Jadi profesor saya, contoh saya nih, saya di sini uh, ngerjain UV. Terus saya kolaborasi sama Marcin buat bikin MCP, saya kolaborasi sama Miha untuk konsultasi, dan kerja bareng sama Matius untuk bikin UV. Kemudian bikin project sama Kamil untuk opticsnya. Kalau ada birokrasi kayak urus keuangan, berkas-berkas itu sama Bu Carolina. Kalau ada mechanical problems itu sama Mas Kamil di sana. Jadi kayak kita punya tugas masing-masing dan bisa kolaborasi dengan satu sama lain. Dan jelas dengan supervisor itu harus kita riset tiap minggu, report terus tiap minggu, konsultasi, disertasi, duit, ide, dan solusi. Jadi beliau juga yang ngasih ide, beliau juga yang ngasih solusi, yang kita yang eksekusi. Itu enaknya di Natural Science, kita nggak perlu banyak mikir, kita mikir apa yang beliau sudah tentukan. Lebih dalam, kita misalnya kayak, oke, MH, kamu pakai MCP, dalamin MCP. Jadi saya dalamin MCP, teorinya, cara kerjanya, semuanya. Oh, menurut saya MCP kurang bagus, masuk ke Belki. Oke, saya dalami Belki, masuk ke sini, masuk ke sana, banyak errornya. Jadi beliau yang ngasih ide, ngasih solusi, dan kita yang kerjakan. Itu untuk research group ya, yang saya kerjakan di Natural Science. Untuk kalau kasih waktu, jadi ada kelas dan riset. Jadi beda. Kita ada kelasnya full, kemudian kita lanjut riset. Ya biasa untuk PhD Natural Science itu ya secara kayak di tes ya, isok turu sangar, basically ITS, isok turu sangar. Bisa tidur itu susah. Cuman alhamdulillah di Polandia itu cukup fair untuk work life balance-nya. Kalian bisa kerja dari jam 9 sampai jam 4 atau kerja sampai jam 8, itu terserah kalian. Kalian bisa manajemen waktu. Kalau saya, ini timeline saya biasanya dari jam 10 sampai jam 8 malam. Tapi saya enaknya bisa ngambil hari kosong, dari hari Rabu sambil kosong, kadang Jumatan siang-siang itu bisa saya ambil kosong gitu. Terus ini hari-hari untuk anak-anak science PhD. Ya masak, kita Indonesia nggak bisa kurang dari masak ya, pasti pagi-pagi jam 9 itu masak, makan, buat makan siang juga kita masak, kemudian jam 10 berangkat, jam 11 kerja, makan siang juga, masih lanjut kerja lagi sampai jam 6, jam 8, baru pulang. Baru jam 10 lah, baru ada waktu buat masak atau me time lah sebutannya. Jadi pretty much balance untuk saya.
Kemudian ya pengalaman saya pernah kerja di display engineering ini cukup berkesan dan sebagai portofolio paling utama untuk diri saya tahun ini karena ketika di Korea saya bekerja di sistem UV untuk eh, luminescence, photoluminescence. Jadi beliau ngelihat saya pernah ada pengalaman riset di sana dan bagus di sana, jadi beliau tertarik. Jadi ini cukup penting buat teman-teman mau masuk riset, kalian punya skill apa? Ini untuk yang natural science ya, kalian pernah kerjain apa? Itu yang pasti bakal ditanya dan pasti bakal diuji. Kemudian kehidupan di Torun mirip-mirip sama di Session. Bedanya kalau saya groceries-nya banyak, jadi saya cukup sering masak, basically, atau sering nge-es krim lah keluar. Jadi rata-rata bisa sampai 1.800 zloty per bulan dan bisa nabung lah untuk tahun pertama 1.200 sampai 400 zloty. Ketika tahun ketiga keempat bisa nabung sampai 3 ribuan. Jadi ini cukup banyak apalagi kalau kalian nambah dana riset lagi dari project. Jadi kalau dari saya itu work hard, play hard. Jadi kita kerja kerja keras pagi sampai siang, malamnya kita have fun kayak gitu. Terus alhamdulillah dari penelitian riset saya menghasilkan beberapa papers dan juga interview dari beberapa media juga terhadap riset yang saya alami. Itu kemudian sangat-sangat berkesan. Ya, international students ketemu sama berbagai nationalities, kemudian lulus bareng nih ketika saya master. Ini ada yang dari India, ada dari Iran, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Azerbaijan, ada yang dari Turki. Itu banyak banget teman-teman di sana nanti. Dan dari saya, penutup, pelajari proyeknya dengan sesama, koneksikan dengan riset pribadi dan investigasi dosen dengan yang sejuta ketelitian. Jadi pastiin kalian cocok dengan dosen pembimbing. Kemudian kalau kalian pingin atomic molecular atau main optics dari grup kami itu buka posisi selalu. Jadi kita nyari students, PhD, postdoc, kalian nggak usah khawatir soal dana. Bisa kontak beliau, beliau akan usahakan dana untuk kalian. Yang penting kalian niat untuk belajar masuk ke sini gitu. Jadi untuk ya dari saya segitu aja sih. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bapak MH. Luar biasa sekali ya teman-teman ya pemaparannya ya. Bahkan ada open position ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang berminat atau ada yang tahu ya. Mungkin oh temennya mungkin berminat gitu dengan posisi tersebut. Luar biasa. Ya, Nah, silakan teman-teman silakan semua masuk karena masuk. kebetulan saya juga di NCU ya teman-teman ya bersama dengan Bapak MH. Jadi kami satu kampus. Memang grupnya Bapak MH ini supervisornya sangat terkenal ya teman-teman ya. Memiliki banyak sekali funding gitu ya. Sering sekali diliput media dan sebagainya gitu. Nah kalau aku boleh ambil satu highlight gitu ya. Maksimalkan interview dan pilih supervisor dan selidiki dengan sebaik mungkin. Karena supervisor itu akan sangat menentukan bagaimana perjalanan karir kita ke depannya ya di PhD seperti itu teman-teman. Ya, oke baik. Ya, luar biasa sekali pemaparannya. Terima kasih banyak Bapak MH ya. Oke, teman-teman semua. Kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu sesi Q&A gitu ya. Oke, oke. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu, teman-teman. Untuk yang belum memberikan pertanyaan, ya boleh memberikan pertanyaan lewat link. Seperti itu, kita ada dua sesi ya teman-teman. Sesi Q&A secara langsung dan ada juga sesi Q&A melalui link gitu ya. Silahkan teman-teman semua. Oke, nah sebelumnya tapi kita ada iklan sedikit ya teman-teman. Jadi webinar kali ini kita kerjasama dengan Kobe Education. Mungkin di sini juga teman-teman sebagian mengetahui program ini dari Kobe Education. Seperti itu, Kobe Education adalah partner scholarship ya teman-teman. Di sini mereka ada IELTS preparation. Ya, jadi mungkin yang belum punya IELTS gitu ya bisa juga belajar di sini. Ada mentoring dan ada proofreading dokumen dan translation and legalization. Jadi tadi ada proses legalisasi yang diperlukan kalau misalnya perlu pihak ketiga untuk membantu seperti itu bisa di Kobe Education. Nah, khusus untuk teman-teman semua yang mengikuti acara ini, ada promo ya teman-teman, dengan kode promosi Kobe_PPI Polandia. Jadi boleh dicatat atau boleh di-scan juga seperti itu. Teman-teman nanti akan dapat potongan ya, khusus untuk teman-teman yang join di acara ini. Baik, ya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kobe Education yang telah membantu ya pada acara hari ini. Oke, sudah ya teman-teman iklannya sudah selesai. Jadi kita langsung masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A. Oke.
Sesi yang pertama itu adalah sesi live Q&A. Bagi teman-teman semua yang mau bertanya nanti silahkan angkat tangan gitu ya. Ketika angkat tangan silahkan perkenalkan diri. Nanti akan saya pilih ya teman-teman ya. Kemudian perkenalkan diri. Pertanyaannya ditujukan kepada pembicara yang mana kalau misalnya ada. Nah teman-teman semua apabila teman-teman bukan di bidang yang sama gitu ya. Kayak Kak aku kayaknya bukan bidang ekonomi atau aku bukan bidang fisika. Boleh banget teman-teman tanya apa saja silahkan gitu ya. Kita akan mencoba menjawab sebaik mungkin gitu ya. Walaupun mungkin kurang sebidang juga nggak ada masalah ya. Dipersilahkan dan sebutkan pertanyaannya. Saya ingatkan kembali teman-teman, satu pertanyaan saja per penanya ya, karena takutnya nanti temennya yang lain nggak kebagian. Jadi apabila nanti ketika teman-teman melontarkan lebih dari satu pertanyaan, kita akan jawab satu saja ya, teman-teman. Jadi diharapkan untuk mengikuti aturan tersebut, seperti itu. Sambil kita juga ongoing menerima pertanyaan via QR link dan link yang sudah di-share di grup dan juga di kolom chat. Jadi silahkan nanti sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, kita langsung masuk saja ke sesi live question. Apakah dari sini ada yang ingin bertanya? Boleh angkat tangan. Mau bertanya secara langsung? Oke, siap. Ya, sudah ada ya dari Kak Raditya Maharani. Dipersilahkan, Kak Raditya. Oke, terima kasih Mbak. Izin perkenalan, nama saya Raditya Maharani. Saya merupakan dosen di salah satu PTN di Kupang. Sebenarnya ini adalah tahun pertama saya, baru keterima tahun lalu. Jadi seperti yang Mbak Nindi tadi sebutkan, sebenarnya ini kalau sebagai dosen keharusan ya untuk menempuh jenjang PhD. Tapi saya juga inline dengan quotes Mbak Indi tadi karena S1 dan S2 saya ada di Indonesia. Jadi saya ingin rasanya juga kalau punya peluang untuk melanjutkan ke luar negeri. Jadi kalau sekarang sih saya sebenarnya belum menentukan spesifik tempat atau kota seperti itu ya Mbak ya. Tapi jadi saya mencari sebanyak-banyaknya knowledge tentang PhD di ini. Kebetulan di Mbak Nindi tadi saya agak inline sebenarnya dikit-dikit karena saya majornya di ilmu hukum. Tetapi konsentrasi saya hukum perdata ekonomi dan saya lebih spesifik ke hukum perbankan, Mbak. Nah, jadi saya rasa mungkin agak ada sedikit nih, Mbak, untuk nyenggol-nyenggol ke arah sana. Saya juga ingin memberikan pertanyaan realistis. Pertama tadi itu kenapa harus Polandia? Cuman sepertinya agak terjawab dari pemaparan pemateri tadi ya. Selain peluangnya yang mungkin agak terkesan underrated, padahal peluangnya banyak gitu ya untuk research. Tapi kan karena 4 tahun ya lumayan lama, saya itu rencananya mungkin mau membawa keluarga, Mbak. Apakah memungkinkan dengan biaya hidup living cost di sana kalau memang kita nanti membawa keluarga? Dan juga kalau dari Mbak Nindi, apakah mungkin nanti bisa supervisornya agak menyangkut dikit ke materi atau konsentrasi saya sih, Mbak? Mungkin itu, terima kasih. Oke, ya terima kasih banyak Ibu Raditya ya. Mungkin dari Bu Nindi boleh dibantu dijawab dulu ya. Kenapa Polandia tadi sudah terjawab ya teman-teman semua. Nah, kemudian beliau mau membawa keluarga. Kira-kira gimana nih dari perspektif Ibu Nindi? Iya, kebetulan juga saya belum berkeluarga, jadi sebenarnya kurang relate. Tetapi pengalaman rekan-rekan saya yang sudah berkeluarga memang karena yang sudah berkeluarga itu laki-laki ya, jadi tidak perlu tidak membawa keluarga. Dan kalau membawa keluarga dengan beasiswa yang sudah saya sebutkan memang agak pas banget sih sebenarnya. Jadi eh, memang perlu funding tambahan. Jadi biasanya kalau sudah berkeluarga otomatis akan nyari kerjaan yang lain sih. Dan untuk mencari pekerjaan di sini juga misalnya kalau udah punya visa ataupun PRT sebenarnya juga tidak begitu sulit buat mengcover. Jadi memang membawa keluarga ini agak-agak challenging juga sebenarnya karena memang perlu persiapan funding yang lebih dan juga mungkin izinnya juga akan lebih complicated ya. Tetapi ini bisa dikomunikasikan juga dengan supervisor dan juga pihak kampus. Siapa tahu ada dukungan dan juga uh, ada beberapa surat-surat yang bisa membuat mereka
bisa menerbitkan beberapa dokumen-dokumen yang mungkin membuat izin tinggalnya akan lebih mudah. Jadi memang kalau membawa keluarga memang kalau realistis sih sebenarnya memang harus ada funding tambahan. Jadi atau paling enggak tahun pertama, tahun kedua tidak apa pisah dulu sama keluarga, tapi nanti tahun ketiga, tahun keempat kan beasiswanya udah naik tuh, udah naik. Jadi itu mungkin lebih possible. Sama tadi pertanyaannya terkait ini ya, topiknya ya tadi ya hukum perbankan ya. Sebenarnya di websitenya Doctoral School ini ada mirip sama yang ditampilkan dengan MH. Jadi kita itu bisa ngecek eh, fokusnya calon supervisor kita itu terkait dengan apa. Saya mohon izin. Eh, Ibu Kai, saya boleh share screen? Boleh, boleh, silahkan. Boleh. Jadi ini nanti silakan aja cek websitenya ya. Cek di websitenya Doctoral School, nanti bisa dilihat di menu potensial supervisor. Nah, nanti mungkin bisa dicari di bidang yang mungkin lebih relevan. Kalau saya kan karena bidangnya di Economics and Finance, dan kebetulan supervisor saya ini rata-rata fokusnya memang di statistiknya ya. Karena di sini Institut Ekonomi and Finance-nya itu gabung sama statistik. Jadi memang lebih banyak ke kuantitatif dan mungkin kurang relevan sama Mbak tadi. Maaf saudari penanya tadi ya. Lalu jadi mungkin bisa dicek di bidang-bidang yang mungkin sesuai. Nah, ini nanti bisa dicek dari sini kira-kira yang topiknya sesuai. Dan di sini juga ada emailnya juga, feel free buat email calon supervisor. Iya, itu mungkin jawaban dari saya. Oke. Ya, semoga sudah jawab ya teman-teman ya. Jadi bisa langsung dicek di website seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Nindi. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Mungkin dari eh, Pak Mas Agung, boleh Mas Agung? Baik, makasih Mbak. Sebelumnya mohon maaf ini karena nggak memungkinkan untuk on cam. Eh, eh, Sebenarnya rencananya itu terkait ilmu sosial atau ilmu komunikasi gitu. Tapi saya tadi di yang dijelaskan oleh Mas MH sama Mbak Nini juga kan di sana eh, gratis. Nah, kalau gratis itu apakah ketika apply ke universitas otomatis nanti akan dapat yang gaji bulanan itu? Jadi apakah kita perlu kalau misalnya kuliah ke universitas lain kita akan cari sponsor atau funding dari beasiswa dulu. Katakanlah kalau dari Indonesia kita berangkat akan daftar LPDP-nya dulu atau apa gitu. Kalau ke Polandia perlu nggak sih kayak gitu gitu? Atau ketika udah apply dan dinyatakan diterima di universitasnya udah otomatis bakal tadi dapat itu free stipend dan segala macamnya. Oke itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Agung. Mungkin Bapak MH boleh dibantu ya jawab. Oh, oke. Saya pikir karena social science jadi oke. Oke. Em, jadi untuk sistem di sini, teman-teman bisa daftar dulu, interviewnya dari Indonesia dulu, semuanya seleksinya itu dari Indonesia. Kemudian ketika sudah diterima, basically kan kalian sudah sebelum kalian keterima itu ketika daftar kalian udah siapin semuanya. Jadi kayak eh, translate ijazah, translate apostil juga segala macamnya sudah kalian siapkan, udah kontak sama supervisor juga. Jadi dari supervisor sendiri yang bakal bantu teman-teman untuk gimana berangkatnya ke sini nanti. Jadi ini pentingnya nyari supervisor yang baik karena ada beberapa case. Jadi dari case yang saya, kalau kebetulan saya itu langsung di sini langsung lanjut. Ada juga teman-teman yang case-nya itu dia biayanya sendiri. Jadi ketika mau berangkat itu pakai tiket pribadi dulu, duit dari pribadi dulu. Kemudian ketika sudah sampai di sini, kalian teken tanda tangan apa namanya, bikin bank, habis itu bikin PESEL dan semua dokumen-dokumen yang kalian butuhin untuk sebagai mahasiswa di Polandia terpenuhi,
baru pihak kampus bisa ngasih duit gitu. Jadi nggak bisa langsung kalian masih di Indo terus dikirimin duitnya, nggak bisa. Karena kalian harus legal dulu sebagai mahasiswa di sini, barulah kalian bisa dapat duitnya. Dan juga untuk ukuran biaya transport dan segala macam itu tergantung dari apa namanya ya, kerjasama kalian sama supervisor. Jadi teman saya juga ada, dia supervisornya itu siap untuk menanggung dana keberangkatan. Ketika mereka sudah nyampe ke sini, gajinya dipotong sekian ratus zloty per bulan untuk membayar. Jadi kayak gimana apa sebutannya? P2P kalian sama person to person kalian sama supervisor. Jadi jangan khawatir, coba daftar dan dekati dulu sama beliau. Barulah kalian ceritakan keluh kesahnya. Oh, kalau saya ini duitnya gimana? Kalau saya ini kurangnya gini. Nah, gitu. Bisa kalian tanyakan lebih dalam lagi. Jadi itu relatif dan yang paling aman lah biaya dulu sendiri dulu, nanti ketika nyampe sini duit kalian bakal balik lagi kok. Gitu. Gimana Bu moderator? Oke, iya siap. Terima kasih banyak. Jadi intinya ya, Mas Agung, tidak perlu daftar pisah ya. Jadi bukan seperti LPDP, yang dimana LPDP kan kita daftar kampus sendiri, kemudian daftar beasiswa sendiri gitu ya. Jadi kalau di Polandia sendiri, seperti tadi yang sudah dijelaskan Bapak MH, ini modelnya satu pintu. Jadi ketika kita daftar, kita sudah diterima, maka otomatis kita mendapat free stipend, kemudian kita mendapatkan biaya bulanan dan segala macam. Tapi memang untuk biaya keberangkatan bisa dikomunikasikan dengan supervisor ya, apakah nantinya akan dibantu dulu oleh beliau, kemudian dipotong gitu ya dari gaji yang kita dapatkan seperti itu, atau dari kita sendiri dulu seperti itu ya. Terima kasih banyak. Oke, masih ada satu pertanyaan live dari Kak Eka, Kak Eka Widiasari. Kak Eka dipersilahkan. Ya, mohon maaf ini tidak bisa buka kamera karena sinyalnya nggak stabil di sini. Iya, eh, ada pertanyaan saya. Oke, perkenalan dulu ya. Saya ini backgroundnya dari psikologi, S1 S2-nya psikologi, dan saya berharap nanti bisa dapat S3 juga jurusan psikologi. Seperti itu. Nah, eh, pertanyaan saya, adakah kelas mentoring ya dari PPI supaya lebih jelas, terarah, dan nggak wasting time gitu. Kalau misalnya ada kelas mentoring dari PPI, saya berminat sekali gitu. Kemudian standar saya apa, syarat IELTS-nya berapa ya di sana? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Ibu Eka. Eh, Pertanyaannya mungkin yang mau jawab bisa ke Kak Nadia ya. Kak Nadia masih bersama kami atau? Iya Kak Kain, saya mendengar Oke, panggil. siap. Baik, baik. Ya, jadi pertanyaannya, apakah dari PP ini buka kelas mentoring untuk PhD gitu? Pertanyaannya Kak Nadia. Mungkin Kak Nadia bisa kasih POV, silakan Kak. Baik, terima kasih. Jadi saya yang izin menjawab ya Ibu Eka. Terkait dengan kelas mentoring ini sendiri, sebetulnya memang dari PPI memang memiliki ide tersebut, tapi dari kami sendiri masih mencoba bagaimana kami mengeksekusinya, Amalia. Permisi, mungkin saya jawab via chat, apakah boleh? Karena sepertinya sinyal saya tidak stabil. Oh iya boleh Kak Nadia, terima kasih banyak. Oke, ya. Terima kasih ya. Nanti dijawab via chat ya, Ibu Eka ya. Ya, Seperti baik. itu. Iya, terima kasih. Ya, PPI selalu mendukung ya teman-teman semua untuk memberikan informasi terkait dengan beasiswa, terkait dengan PhD juga, salah satunya melalui webinar ini ya. Jadi mungkin nanti apabila ada pertanyaan atau membutuhkan informasi ya, atau teman-teman seperjuangan mungkin bisa eh, selalu dicek Instagram PPI ya teman-teman semua. Seperti itu. Eh, Oke, Mungkin untuk nah IELTS tadi ada pertanyaannya soal ya, IELTS. boleh. Ya, silahkan. Silahkan, Bapak MH. Sebenarnya untuk syarat bahasa Inggris itu setiap kampus berbeda. Jadi bisa dicek di kampus itu mintanya IELTS atau mintanya eh, apa namanya bahasa-bahasa yang lain, dan itu beda-beda ya. Kalau di NCU kebetulan ketika saya masuk itu cuma minta syarat bahasa Inggrisnya itu syaratnya B2, level B2. Jadi bisa TOEFL, bisa IELTS. Dan juga tahun sekarang mungkin berubah lagi, mungkin lebih ketat lagi soal bahasa Inggris. Bisa dicek ya syaratnya berapa. Karena
beda kampus, beda syarat. Karena kemarin adik saya coba untuk lanjut di University of Warsaw, dia tuh mintanya IELTS-nya 6,5. Kemudian kalau kalau dari saya di sini cuma minta 5,5, 5 atau 5. Hmm. Jadi itu beda. Jadi bisa dicek ya. Terima kasih. Iya, Baik, terima terima kasih kasih. banyak Bapak M. Iya, oke, terima kasih ya Bu Eka ya. Oke, baik teman-teman semua. Sudah selesai ya sesi live question. Sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan dari QR ya. Jadi nanti pertanyaannya akan saya bacakan ya, teman-teman. Oke, nah mungkin buat yang belum bertanya, boleh ya teman-teman semua masih kita tampung. Oke, aku langsung bacakan ya teman-teman. Pertanyaan pertama dari Mbak Cupi ya ke Ibu Nindi gitu ya. Nah, jadi Mbak Cupi ini bertanya kepada Bu Nindi, bagaimana dengan rencana mengambil PhD yang dia cross jurusan. Jadi antara S1 dan S2 ini tidak linear. Jadi rencananya mau ambil PhD di bidang bisnis seperti itu, sedangkan background S1-nya itu farmasi dan S2-nya MBA di kampus dari US. Apakah kira-kira cross jurusan tersebut masih ada peluang untuk mengambil PhD di Polandia? Ya, mungkin dipersilahkan Ibu Nindi. Apa ada contohnya itu ada salah satu rekan saya yang kebetulan juga alumni PhD di University of Szczecin. Beliau ini adalah dosen desain di Departemen Desain. Dan beliau backgroundnya juga nggak salah S1-nya, S1, S2-nya desain semua. Tapi ketika S3 beliau memutuskan untuk mengambil manajemen manajemen quality. Jadi penelitiannya tentang YouTuber dan entrepreneur persistent dan itu apa asal topik asal membuat proposalnya bagus, saya rasa supervisor tidak akan terlalu mempertimbangkan backgroundnya. Dan kebetulan uh, rekan saya yang dosen desain ini juga channel YouTube-nya lumayan rame, jadi kayak bisa proof ya, bisa proof kalau uh, beliau sudah memperhatikannya dengan baik, lalu beliau mau mengkonversi penelitiannya menjadi sebuah disertasi. Jadi sebenarnya ada kemungkinan untuk mengambil S3 di bidang yang tidak ini ya. Apalagi kalau misalkan saudari penanya tadi sudah memiliki beberapa pengalaman-pengalaman, itu juga bisa dicantumkan dan akan dipertimbangkan. Oke, itu saja mungkin. Oke, luar biasa ya. Berarti jawabannya bisa ya teman-teman ya untuk yang tidak linear ya, asalkan ada pengalaman dan mungkin portofolio yang mendukung tentunya untuk PhD tersebut. Wah, ini menarik sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Nah, masih banyak ya. Pertanyaannya dari ini ya, Diajeng Laili ya kepada Ibu Nindi lagi ya. Jadi Mbak Diajeng ini bertanya, apakah untuk riset harus memberikan kebermanfaatan ke Polandia atau ke Indonesia, Bu? Seperti itu mungkin. Sebenarnya tidak ada permintaan secara khusus ya dari baik dari Polandia ataupun dari Indonesia. Cuman karena kita nasional, memang ada baiknya kita membawa, apalagi di bidang social science ya, ada baiknya memang kita membawa case-case yang berada di Indonesia karena itu akan menjadi nilai tambah sendiri bagi orang-orang yang atau reviewer yang ada di Polandia. Nah, selama ini mungkin fokus penelitian mereka hanya di Polandia saja atau mungkin hanya di EU saja. Tapi kalau misalkan kita bisa membawa warna yang berbeda, karakteristik yang berbeda dari Indonesia, tentu itu akan menjadi nilai tambah. Jadi sebenarnya tidak ada kata-kata langsung ya, tidak ada ucapan secara langsung meminta kontribusi ke Polandia seperti apa, ke Indonesia seperti apa, tapi akan menjadi nilai tambah kalau misalkan kita bisa membawa uh, riset kita dari Indonesia karena berbeda. Ya, menarik ya teman-teman ya. Membawa warna baru seperti itu ya, justru membawa yang dari Indonesia teman-teman. Baik, terima kasih Bu Nindi. Selanjutnya pertanyaan dari Mahdi ke Bapak MH sekarang ya. Izin bertanya, saya lulusan S2 Biologi UNER. Wah, UNER ini ya teman-teman ya. Satu alumni dengan Ibu Nindi gitu ya. Dengan bidang minat mikrobiologi dan biologi molekuler.
Kalau untuk bidang minat saya, apa ada ya peluang untuk studi di Polandia? Terima kasih. Mungkin Bapak MH bisa menjawab. Studi biologi molekuler. Yes, betul. Iya, ya, ada. Biologi molekuler itu setahu saya Zahira juga molekuler ya, kalau nggak Zahira salah ya. ekologi. Ekologi, oke. Iya. Oh ya, Gokul. Ya, ada teman saya punya Gokul, di betul. ya biologi molekuler juga. Jadi ada untuk di NCU itu ada banyak riset biologi molekuler juga, dan tergantung kalian mau plant, mau animals, mau eh, ya dari sisi manapun yang kalian mau itu ada di sana listnya. Bisa teman-teman cek di list project tadi. Bisa dicek juga di kampus tujuan. Jadi di kampus tujuan masing-masing kampus itu biasanya di Natural Science mereka udah buka list project. Jadi kalian bisa cocokin mau masuk ke project yang mana, mau supervisornya yang mana. Misalnya di Wrocław nggak cocok, bisa ke Torun, atau misalnya Torun nggak cocok, bisa ke Warsaw, something like that. Jadi bisa dicek ya. Dan molekular biologi itu banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi iya benar ya teman-teman, kebetulan kami di NCU itu ada ya teman kami. Jadi kita ada fakultas biologi, ada beberapa. Jadi biologi sendiri kan kalau PhD udah lebih spesifik ya teman-teman. Ada yang tadi seperti yang udah dijelaskan Bapak MH, ada yang mungkin ekologi, ada yang minat molekular biologi itu ada. Tergantung dari supervisornya ya. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya, pertanyaan untuk Bapak MH lagi gitu ya. Menurut Bapak MH, untuk bidang natural science akan lebih baik apabila kita bawa proposal sendiri atau ikut proyek yang sudah ada. Nah, ini menurut Bapak MH seperti apa nih gitu ya, diminta perspektifnya. Em, Menurut saya lebih baik itu yang ikut yang sudah ada proyeknya. Lebih baik. Kenapa? Karena dari proyek-proyek yang sudah dilampirkan, mereka sudah dapat pendanaan. Jadi nggak cuman dari doctoral school-nya, biasanya mereka juga dapat pendanaan dari pemerintah. Bisa dari NCN atau dari EU. Jadi ketika kalian ikut dari proyek yang sudah ada, jadi sudah terjamin kalian pasti bakal dapat dana riset, pasti bakal dapat dana tambahan juga, atau dapat dana buat conference. Kalau kalian mulai dari proposal dari awal, itu startingnya itu cukup lama. Jadi supervisornya juga bakalan nyari dulu pendanaan buat kalian. Jadi harus dari jauh-jauh hari kalau misalnya mau ikut PhD dengan proposal sendiri. Pertama kontak lu sama supervisornya oke dengan ide kamu, kemudian supervisornya olah ide kamu untuk jadi proposal untuk pendanaan atau masuk ke doctoral school, karena hidup kalian selama 4 tahun adalah jaminan beliau. Jadi mereka tidak bisa seenaknya untuk mengambil kalian untuk sebutannya apa ya? Untuk kalian hidup di sini. Karena dia yang bertanggung jawab terhadap hidup kalian selama di Polandia. Jadi dia harus mastiin dananya ada selama 4 tahun dan mastiin kalau masa depannya cerah ke depannya untuk kalian riset. Itu kayak, oh ntar tahun kedua kalian bisa lanjut ke conference, tahun ketiga kalian ada publish, dia bakal bisa ngasih timeline mindset untuk kalian. Itu kalau kalian mau ikut yang dokumen bukan ide dari proposal sendiri. Tapi itu harus dari jauh-jauh hari. Bisa, tidak tidak bilang apa, tidak mungkin. Tapi jauh lebih bagus untuk ikut yang udah ada proyek karena beliau sudah menyiapkan itu untuk calon PhD-nya seperti itu. Oke, baik ya teman-teman. Ya, menarik ya. Kalau yang natural science ya, memang kebanyakan ikut project ya teman-teman ya. Karena tadi sepertinya tadi Bapak MH ceritakan sudah ada pendanaannya. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan ya. Ke Ibu Nindi nih pertanyaannya lanjutan. Nah, jadi ada dari Agnesia bertanya seperti ini. Kalau dari Ibu Nindi sendiri gitu ya, apakah bisa membagikan tips-tips mendapatkan supervisornya Bu ya, selain dari apa yang tadi sudah di-share mungkin ada tips-tips lain ya Bu Nindi ya, tambahan apa kira-kira yang dilihat ya ketika mencari supervisor seperti itu. Silahkan Bu Nindi. Iya, ketika mencari supervisor memang paling enak kalau misalkan sudah memiliki rekan atau teman yang sudah pernah atau sedang menempuh PhD di kampus yang sama, karena bisa kita bisa konfirmasi ke
teman kita atau ke orang yang kita kenal sebenarnya karakter supervisor kita ini seperti apa. Dan memang saya beruntung karena sudah ada beberapa teman yang kuliah di sini terlebih dahulu. Jadi memang saya bisa mengetahui karakteristik supervisor saya lebih baik karena ada teman yang sudah di sini terlebih dahulu. Lalu juga sebenarnya juga kelihatan dari cara kita mengirim email, lalu bagaimana supervisor ini membalas email kita, lalu juga bagaimana supervisor ini uh, excited atau mungkin uh, menolak secara halus itu juga sebenarnya kelihatan ya dari kita dari pertama kali kita menawarkan diri meng-email supervisor. Dan tentunya juga kita harus lihat kualifikasinya juga ya, tidak hanya mungkin kalau dari psikologis ya karakteristik ya, tapi kalau dari kualifikasinya tentu juga kita harus lihat dan itu bisa dicari di Google Scholar penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh supervisor kita. Dan uh, banyak hal yang bisa kita kepo ya istilahnya ya, kepo calon supervisor ya dari internet ya. Kan Gen Z ini yang jago ya kepo-kepo ya. Jadi sebenarnya bisa manfaatkan teman-teman semua bisa manfaatkan skill kita buat ngepoin calon supervisor supaya kita tahu itu beneran cocok. Tapi supervisor tuh mirip kayak jodoh sih saya rasa. Kadang mungkin bagi kita cocok, tapi mungkin bagi anak lain nggak cocok, atau sebaliknya bagi orang lain dianggap cocok, tapi bagi kita nggak cocok, itu juga bisa terjadi. Jadi banyak berdoa dan juga rajin kepo. Oke. Iya. Terima kasih Ibu Nindya, luar biasa ya teman-teman. Ya, jadi skill intelijensi teman-teman yang untuk mengkepo itu boleh ya dicari ya gitu ya. Tapi kalau aku boleh highlight satu poin, mungkin memang testimoni ya teman-teman dari orang lain, terutama yang sudah pernah bekerja dengan beliau ya, itu akan sangat-sangat penting ya gitu ya. Apabila kita bisa mendapatkannya gitu ya. Ya, tapi seperti tadi Ibu Nindi juga bilang bahwa mungkin satu orang merasa kurang cocok, satu lagi merasa cocok. Jadi tentunya berbeda-beda. Baik teman-teman semua, dikarenakan waktu tanya jawab sudah habis, mohon maaf untuk beberapa pertanyaan belum bisa kita jawab seperti itu. Ah, Semoga nantinya teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat ya dari sesi tanya jawab pada hari ini gitu ya. Semoga jawabannya membantu gitu ya. Baik, kita sudah sampai di akhir dan penghujung acara ya, teman-teman. Tidak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para pembicara yang luar biasa pada hari ini sudah mengguide kita, memberikan informasi yang sangat-sangat lengkap ya, teman-teman. Mulai dari struktur doctoral school di Poland, kemudian apa saja yang teman-teman harus persiapkan, timeline-nya harus seperti apa, kalau mau cari supervisor seperti apa, bikin proposalnya gimana gitu ya, bahkan gimana ya cari supervisor yang cocok gitu ya. Oh, ternyata ada semuanya sudah di website-nya teman-teman. Jadi harapannya hari ini sangat-sangat insightful untuk teman-teman semua untuk melanjutkan studi terutama di Polandia seperti itu. Baik, teman-teman semua, di penghujung acara ini kami meminta waktunya kepada teman-teman semua untuk mengisi webinar evaluation atau evaluasi untuk webinar ini. Cukup 1 menit saja, teman-teman. Silahkan, kami akan memberikan waktu kurang lebih 3 menit untuk teman-teman mengisi. Jadi dipersilahkan untuk scan ya barcode yang ada atau teman-teman boleh juga klik di link yang sudah dibagikan melalui chat atau melalui grup WhatsApp. Jadi kami tunggu 3 menit ya teman-teman ya untuk evaluasi sendiri hanya butuh 1 menit. Terima kasih banyak teman-teman atas kesediaannya. Kita tunggu ya.
Baik teman-teman semua, ya terima kasih banyak sudah mengisi evaluasi ya. Apabila belum sempat sekarang, mungkin nanti bisa disampaikan ya teman-teman. Kita tunggu maksimal sampai hari ini berakhir ya evaluasinya. Ya, tentunya evaluasi ini akan menjadi masukan kepada teman-teman PPI ya untuk webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih banyak sebelumnya. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Karima, mewakili segenap teman-teman PPI Polandia yang juga bertugas pada hari ini, mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan selama webinar ini dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih banyak kepada dua pembicara kita yang luar biasa sekali membagikan informasinya, yaitu ada Ibu Nindi dan juga ada Bapak Hemha. Semoga lancar semuanya kuliahnya ya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak sudah membagikan ilmunya pada hari ini. Ya, jadi sesi webinar PhD 101 pada hari ini saya tutup, teman-teman semua. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.